Salam sejahtera untuk Bapak Ibu dimanapun berada. Kembali lagi bertemu dengan saya, Joe Hindom. Di sini kita akan membahas tentang hal teknis penggunaan format sasaran kinerja pegawai untuk pelaporan SKP tahun 2022 berdasarkan SE BKN nomor 19 tahun 2022 tentang pelaporan kinerja PNS untuk syarat kenaikan pangkat periode April dan Oktober tahun 2023 sampai dengan seterusnya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pembahasan, saya akan membatasi outline pembahasan kita, yaitu langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan dalam pelaporan kinerja melalui SKP tahun 2022. Pertama, Bapak Ibu harus memilih sumber referensi pengisian SKP terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena khususnya bagi SKP jabatan pimpinan tinggi atau eselon 3 mandiri membutuhkan informasi terkait sasaran strategis, indikator kinerja yang didapat dari dokumen perencanaan instansi atau SKPD. Selanjutnya, Bapak Ibu diharuskan membaca dengan seksama penjelasan metode cascading terkait dengan bagaimana Bapak Ibu menjenjangkan kinerja secara sederhana di dalam penjelasan singkat yang sudah dilampirkan di dalam formatnya. Selanjutnya, Bapak Ibu harus melihat juga petunjuk tentang perspektif. Mengapa demikian? Karena jikalau Bapak Ibu sudah memahami tentang perspektif, maka akan lebih mudah untuk memilih dan mengisi kolom perspektif dalam pengisian SKP tahunan. Kemudian ada pula bagian akhir, yakni contoh pengambilan referensi rujukan pengisian. Jikalau kita membahas tentang contoh pengisian, khususnya dalam hal ini referensi, ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu dapat pilih dari dokumen perencanaan atau kinerja instansi, di mana ada bagian-bagian tertentu sajalah yang Bapak Ibu akan ambil dijadikan sebagai SKP khususnya bagi jabatan pimpinan tinggi, kepala instansi ataupun kepala unit teknis atau UPTD dalam lingkup pemerintah daerah. Nah, setelah Bapak Ibu sudah melakukan hal itu, kita melanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu mengisi biodata dari Bapak Ibu sebagai pemilik SKP. Dilanjutkan dengan mengisi biodata dari atasan penilai dan kemudian atasan pejabat penilai. Setelah Bapak Ibu sudah melakukan pengisian tersebut, kita lanjut pada pengisian jumlah pegawai beserta perkiraan capaian kinerja masing-masing. Mengapa dilanjutkan demikian? Sebenarnya Bapak Ibu, jikalau kita berbicara tentang Permenpan 6 tahun 2022, salah satu yang dilakukan sebelum menilai kinerja pegawai dimulai dengan menilai kinerja instansi. Setelah menilai kinerja instansi, Bapak Ibu kemudian akan disarankan atau diarahkan untuk memilih seberapa banyak capaian kinerja instansi dan pegawai yang ada dilihat dari rata-ratanya. Hal itu juga sudah diimplementasikan di dalam format ini. Setelah Bapak Ibu telah memilih mengisi perkiraan capaian kinerja dari setiap unit kerja, kemudian kita lanjutkan pada bagian selanjutnya, yaitu menentukan nilai perilaku pegawai berdasarkan penilaian pejabat penilainya. Mengapa saya sarankan itu menjadi langkah selanjutnya? Karena di dalam penilaian SKP sudah tentu kita ketahui terdapat dua hal yang dinilai Bapak Ibu di situ. Pertama, yang dinilai adalah prestasi kerja atau yang berhubungan dengan kinerja atau yang berhubungan dengan hasil kerja yang sifatnya kuantitatif. Setelah itu dilanjutkan dengan penilaian perilaku kerja. Nah, langkah kedua sebelum langkah terakhir yang saya sarankan, Bapak Ibu mengisi format yang sudah disediakan. Adapun jikalau kita berbicara dalam konteks Permenpan 6 tahun 2022, terdapat banyak sekali format yang dipakai, tetapi saya sarankan untuk meringkas waktu dan mengejar periode kenaikan pangkat yang sudah di depan mata,
sebaiknya Bapak Ibu mengisi Permenpan 6 tahun 2022 menggunakan format kuantitatif sehingga Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan memindahkan target yang sudah Bapak Ibu laporkan di dalam SKP tahun 2021 yang menggunakan dua format yakni PP46 maupun Permenpan 8 yang pada dasarnya adalah berformat kuantitatif atau yang satuan target kerjanya dapat dihitung. Nah, setelah itu tahap terakhir Bapak Ibu harus mencetak syarat berkas SKP yang sudah diberi tanda sebagai berkas kenaikan pangkat, yakni yang berwarna kuning pada tabnya dengan judul berkas 1 dan berkas 2. Langkah pertama, pengisian format SKP Jabatan Pimpinan Tinggi atau Eselon 3 Mandiri Unit Pelaksana Teknis. Hal pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah memilih sumber referensi pengisian SKP tersebut. Pertama, Bapak Ibu saya arahkan untuk memilih dari drop list yang dapat diklik dari tab pertama, yakni kolom pilih sumber referensi. Di situ Bapak Ibu dapat memilih salah satu sumber referensi untuk mendapat petunjuk pengisian kolom 2 dan kolom 3, yakni kolom rencana hasil kerja dan juga indikator kinerja individu beserta dengan targetnya. Adapun catatan di situ, saya kembali mengingatkan Bapak Ibu bahwa pastikanlah kesesuaian standar kinerja dengan standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi di instansi terkait. Kalau Bapak Ibu berbicara tentang standar kompetensi, berarti di situ juga ada yang namanya kinerja jabatan. Nah, contoh keterkaitan perspektif dengan sasaran strategis untuk indikator kinerja yang dipilih dapat Bapak Ibu lihat juga pada tab rencana SKP tahunan. Setelah Bapak Ibu sudah memilih sumber referensi pengisian, membaca segenap petunjuk yang sudah dilampirkan di dalam format, kemudian Bapak Ibu mulai mengisi biodata pegawai. Di situ yang diisi adalah mulai dari nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan unit kerja dari pegawai yang dinilai atau PNS pemilik SKP, pejabat penilai kinerja atau atasan langsungnya, atasan pejabat penilai kinerja atau atasan dari atasan langsungnya, serta bagian terakhir yaitu informasi unit kerja yang berisi butir nama instansi dan juga lokasi yang merujuk pada tempat penetapan SKP tersebut. Lanjut pada bagian terakhir di dalam tab pertama. Di sini saya arahkan agar Bapak Ibu mengisi jumlah pegawai beserta perkiraan capaian kinerja masing-masing, dimulai dari perkiraan capaian kinerja instansi Bapak Ibu, dilanjutkan dengan pengisian berapa banyak jumlah pegawai yang ada di instansi Bapak Ibu, dilanjutkan dengan pengisian sebagai dasar pola distribusi, yakni dengan mengisi jumlah pegawai yang berkinerja sangat kurang, butuh perbaikan, baik dan sangat baik. Tetapi saya ingin membatasi Bapak Ibu bahwasanya jikalau berbicara tentang konteks kenaikan pangkat berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022 haruslah yang baik. Dengan kata lain, jikalau kita berbicara tentang kinerja instansi haruslah baik, dilanjutkan dengan rata-rata kinerja pegawainya haruslah baik atau sangat baik, dan hal demikian akan berpengaruh terhadap capaian kinerja Bapak Ibu dikombinasikan terakhir dengan nilai perilaku Bapak Ibu, dan kita akan mendapatkan hasil penilaian SKP yang baik. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui kalau di dalam penilaian SKP berdasarkan Permenpan 6, walaupun terdapat dua jenis yakni SKP kuantitatif dan kualitatif, tetapi penilaiannya tetap menggunakan kriteria yang sama, yaitu dimulai dari nilai capaian kinerja instansi dalam bentuk capaian lakip atau capaian perjanjian kinerja
atau capaian indeks RB haruslah baik, ditambahkan dengan capaian kinerja rata-rata pegawai haruslah baik, dan ditambah dengan nilai prestasi atau hasil kinerja per pegawai, dan ditambahkan dengan kinerja Bapak Ibu, ditambah pula dengan perilaku Bapak Ibu, maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran kinerjanya. Secara sederhana, saya sarankan mulai dari pengisian pertanyaan baris pertama sampai dengan keempat, Bapak Ibu diarahkan untuk mengisi semuanya dalam kondisi baik, sehingga terpenuhi syarat pemberkasan kenaikan pangkat dengan nilai yang harus berkategori baik. Setelah kita menyelesaikan pengisian format informasi beserta penilaian, saya arahkan Bapak Ibu untuk mengisi SKP tahunan berdasarkan Permenpan 6, dilanjutkan dengan mengisi lampirannya, dan diakhiri dengan sesuaikan ukuran formatnya dan cetak. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena setelah Bapak Ibu mengisi, harus menyesuaikan kembali ukurannya setiap baris, agar informasi yang Bapak Ibu tuangkan di dalam format tersebut dapat dibaca oleh pemeriksa berkas dan juga dapat dinilai oleh atasan pejabat penilai apabila ditandatangani hasil kinerjanya. Pengisian SKP Jabatan Pimpinan Tinggi atau Eselon 3 Mandiri atau unit pelaksana teknis. Pengisian butir pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah pengisian hasil kerja utama dan akan dilanjutkan dengan hasil kerja tambahan. Tetapi untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, saya menyarankan Bapak Ibu mengisikan hasil kerja utama. Pengisian hasil kerja utama dapat Bapak Ibu lihat petunjuk tambahannya dengan mengarahkan kursor ke baris yang bertuliskan rencana hasil kerja, indikator kinerja individu, target, dan perspektif. Kemudian, pengisian pertama kali yang perlu Bapak Ibu lakukan yakni mengisi rencana hasil kerja yang berasal dari dokumen perencanaan kinerja instansi. Setelah mengisi butir rencana hasil kerja, Bapak Ibu perlu menuliskan di situ dari mana sumber penugasan itu diberikan, dan diberikan contoh di situ penugasan dari titik-titik, informasinya diambil langsung dan diisi dari siapa yang menjadi atasan langsung yang menilai kinerja tersebut. Sedangkan indikator kinerja individu sudah pasti diambil juga dari dokumen perencanaan kinerja instansi. Sebagai petunjuk sederhananya, jikalau kita berbicara tentang SKP Jabatan Pimpinan Tinggi, rencana hasil kerja haruslah yang merupakan bahasa strategis yang bisa berupa 3 hal Bapak Ibu. Pertama, adanya peningkatan di situ, adanya penurunan di situ, dan adanya pencapaian terhadap sesuatu seperti yang bunyinya tercapainya, terciptanya, terwujudnya, dan sebagainya. Nah, jikalau kita memasuki ke bagian selanjutnya, yakni kolom indikator kinerja, sudah tentu indikator kinerja individu untuk seorang jabatan pimpinan tinggi haruslah yang dapat, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, sudah harus dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, indikator kinerjanya dapat merupakan indikator yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, wujud indikatornya, karena ini berbicara dan kita menggunakan SKP kuantitatif, haruslah indikator yang targetnya dalam bentuk angka. Nah, sedangkan kalau kita berbicara tentang satuannya, sudah tentu sesuaikan dengan apa yang ada di dalam dokumen perencanaan kinerja instansi Bapak Ibu. Terkait kolom terakhir, yaitu kolom perspektif, di situ Bapak Ibu dapat memilih dari perspektif yang ada. Saya sudah setting sehingga Bapak Ibu dapat langsung mengarahkan kursor, mengklik untuk melihat drop list yang disediakan.
Untuk petunjuk dan contohnya juga dapat Bapak Ibu lihat pada bagian bawah dari tab tersebut dengan men-scroll atau menurunkan tampilan layarnya sehingga Bapak Ibu dapat melihat pada bagian bawah tab tersebut. Di situ sudah tersedia penjelasan tentang perspektif dan juga contoh pengisiannya. Kita lanjut pada bagian selanjutnya Bapak Ibu. Pada bagian berikutnya untuk SKP tahunan, jikalau tadi di bagian pertama kita mengenal yang adanya kinerja utama dan kinerja tambahan atau rencana hasil utama dan hasil tambahan, tetap ada yang namanya perilaku kerja. Tetapi, jikalau kita berbicara tentang perilaku kerja berdasarkan Permenpan 6 tahun 2022, dibatasi di dalam konteks berdasarkan core value ASN berakhlak. Adapun kalau kita mengisinya, bisa Bapak Ibu ikuti sebagaimana contoh yang sudah dilampirkan atau dengan melihat pada bagian akhir dari formatnya. Adapun di situ ada kolom khusus yang dinamakan ekspektasi khusus pimpinan. Itu adalah kolom yang dikhususkan untuk mengisi apabila dari sekian butir core value ASN berakhlak, apakah ada ekspektasi yang menjadi perhatian utama dari pimpinan terhadap perilaku pegawai yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pengisian SKP Permenpan 6 dan sudah dimulai sebenarnya dari Permenpan 8 diharuskan dilakukan berdasarkan hasil dialog bersama dengan atasan langsung dan juga diboboti pula dengan atasan pejabat penilai. Nah, di dalam pelaporan kinerja tahun 2022, saya menyarankan untuk menghemat waktu dan mempercepat proses pengisian agar bagian ekspektasi khusus pimpinan dapat kita skip saja. Lanjut. Pengisian lampiran sasaran kinerja pegawai. Nah, jikalau Bapak Ibu lihat di dalam format sudah saya lampirkan satu tab dengan judul lampiran SKP. Ini merupakan lampiran yang wajib ada di setiap SKP dan akan dipakai apabila format pelaporan kinerja sudah menggunakan keseluruhan format yang dibutuhkan. Tetapi saya masukkan ini sebagai bahan pembelajaran dan latihan bagi kita bersama dan dapat Bapak Ibu lihat dengan mengarahkan kursor kepada masing-masing informasi yang dibutuhkan. Di situ informasi pertama berbicara tentang dokumen sumber daya, berarti Bapak Ibu harus memasukkan sumber daya apa saja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang sudah dijelaskan apabila Bapak Ibu mengarahkan kursor pada sel tersebut. Begitu pula dengan skema pertanggungjawaban. Apabila kita berbicara tentang skema pertanggungjawaban, ada beberapa skema pertanggungjawaban. Bisa dari pertanggungjawaban yang dilakukan secara rutin maupun non-rutin. Begitu pula dengan konsekuensi sebagaimana sudah diatur di dalam PP 30, Permen 8 dan juga Permen 6. Terdapat dua jenis konsekuensi, yakni konsekuensi positif maupun konsekuensi negatif. Nah, tetapi saya sarankan agar lebih mempermudah Bapak Ibu untuk penerapannya ke depannya, sebaiknya Bapak Ibu mulai latihan dengan mengisi format lampiran ini. Lanjut, kita akan masuk langsung ke berkas inti yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat tahun 2023. Berdasarkan SE BKN nomor 19 tahun 2022, berkas pertama yang Bapak Ibu butuhkan untuk melaporkan kinerja PNS atau SKP tahun 2022 yaitu pertama, lembar penilaian SKP tahun 2022. Di dalam format sudah disesuaikan ketika pengisian Bapak Ibu lakukan secara bertahap dari tab paling kiri, yakni pengisian informasi dan penilaian, maka semua butir informasi yang dibutuhkan untuk penilaian sudah terinput secara otomatis pada bagian penilaian ini. Tetapi kalau kita berbicara tentang penilaian
yang berkategori baik harus dimulai dari penilaian kinerja instansi yang berkategori baik, dilanjutkan dengan penilaian rata-rata pegawai di dalam instansi yang berkategori baik yang dapat pula dilihat dari kurva distribusi predikat pegawai dengan capaian kinerja berdasarkan pengukuran capaian kinerja organisasi atau instansi yang dapat dilihat, dan ketika Bapak Ibu sudah menginputnya pada tab pertama, maka secara otomatis akan masuk ke tab ini. Selanjutnya, dilakukan pengisian terhadap realisasi berdasarkan bukti dukung. Realisasi berdasarkan bukti dukung terdapat dua komponen yang Bapak Ibu perlu masukkan di situ. Pertama, jumlah realisasi yang sifatnya kuantitatif, karena kita ketahui bersama bahwa format yang dipakai adalah format kuantitatif, sehingga realisasinya haruslah realisasi dalam bentuk angka disertai dengan keterangan dari mana hasil pengukurannya diperoleh. Sebagai contoh, Bapak Ibu dapat lihat di situ dari target dikatakan di situ adalah 61,95% dengan perspektif penerima layanan. Ketika sudah masuk ke kolom realisasi berdasarkan bukti dukung, dituliskan di situ atau diketikkan di situ jumlah besaran capaiannya ditambahkan dengan keterangan berdasarkan hasil penilaian pelayanan infrastruktur pemukiman. Setelah Bapak Ibu sudah mengisi realisasi berdasarkan bukti dukung dalam bentuk kuantitatif yang syarat akan jumlah ditambahkan dengan keterangan, Bapak Ibu harus mengisi umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung untuk mendukung hasil realisasi yang tadi sudah diketikkan terlebih dahulu pada kolom realisasi berdasarkan bukti dukung. Di situ terdapat 3 pihak yang dapat memberikan umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Sudah saya singkatkan dan dapat Bapak Ibu pilih dari drop list dengan mengklik area bagian kiri di dalam kolom tersebut. Terdapat 3 pihak yang dapat memberikan masukan atau umpan balik, yakni pertama, pimpinan, kedua, rekan sejawat, dan terakhir, stakeholder penerima layanan. Adapun contoh selanjutnya untuk pengisian penilaian hasil kerja, di situ ada contoh di mana Bapak Ibu dapat melewatkan saja untuk umpan balik berkelanjutan dengan memberi keterangan atau dengan mengosongkannya saja. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mengisi hasil penilaian perilaku kerja. Dengan kata lain, umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Mengapa umpan balik dibutuhkan? Jikalau Bapak Ibu sudah melakukan pengisian pada tab pertama, di situ sudah nampak kondisi bahwasanya sesungguhnya besaran capaian secara angka tidak terlalu berpengaruh terhadap capaian kinerja atau penilaian kinerja seorang PNS. Yang menjadi focal point atau titik fokus yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah capaian kinerja berdasarkan Permen 46 lebih pada kombinasi akan capaian yang sifatnya kuantitatif dipadukan dengan umpan balik dari pejabat penilai haruslah baik. Jikalau umpan baliknya baik dan capaian targetnya baik, maka sudah tentu akan memenuhi syarat sebagaimana kita ketahui bersama untuk kenaikan pangkat, yakni berkategori baik. Bapak Ibu, kita lanjut pada bagian akhir dari format penilaian SKP. Setelah tadi pada bagian awal kita sudah menilai hasil prestasi kerja atau keluaran hasil pekerjaan dipadukan dengan tanggapan dari atasan pejabat penilai haruslah baik. Dengan demikian hasilnya akan baik, ditambahkan dengan bagian selanjutnya ini yang dinamakan penilaian perilaku kerja dengan umpan balik yang positif, maka kita akan memperoleh yang namanya predikat kinerja pegawai yang baik. Nah, untuk mempermudah pemahaman Bapak Ibu, saya sampaikan bahwasanya
di dalam SEBKN nomor 19 yang menjadi focal point atau fokus utama kita adalah predikatnya dalam bentuk kategori atau kata, bukanlah nilai, tetapi kata yang harus berbunyi baik. Berkas terakhir atau berkas kedua yang dibutuhkan untuk pelaporan SKP tahun 2022 yaitu lembar penetapan yang sama persis kedudukannya seperti cover yang Bapak Ibu sudah selama ini lakukan di dalam SKP tahun 2021, yakni SKP PP 46 dan SKP Permen 8, yakni bagian cover penetapannya. Terdapat dua hal yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Pertama, yaitu penetapan dilakukan setelah pegawai berkinerja. Jadi sudah pasti tanggalnya Bapak Ibu masukkan tanggal setelah bulan Desember tahun 2022. Setelah itu ada satu yang pasti Bapak Ibu harus lakukan, yaitu pengulangan SKP atau pengulangan berkas apabila terjadi mutasi kepegawaian selama tahun 2022, di mana dilakukan pembuatan SKP untuk di unit yang lama dan penilaian SKP dengan lembar penetapannya yakni di unit kerja yang baru. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita masuk pada penutup dari penjelasan ini. Saya mohon maaf jikalau ada beberapa hal yang kurang maksimal dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekiranya petunjuk ini dapat menjadi gambaran. Adapun kalau di deskripsi video Bapak Ibu dapat unduh formatnya beserta dengan petunjuknya dan dapat diisi. Tapi pada bagian akhir ini saya kembali ingatkan Bapak Ibu untuk bahasa yang diisi agar mohon diperhatikan, yaitu bahasa hasil atau bahasa kinerja, bukan bahasa kerja. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, berikan komentar, berikan pertanyaan. Apabila ada yang dirasa kurang jelas, nanti bisa dapat tinggalkan komentar agar dapat saya klarifikasi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita sekalian.